Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 1841. Stephen sangat terkejut bahwa Scarlett akan mengajukan permintaan seperti itu. Mengapa menyelamatkan Emma? Bukankah dia baik-baik saja sekarang? Atau seseorang akan menyakitinya? Stephen bertanya dengan curiga. Emma terlalu banyak mengkhianati bos. Meskipun bos mengatakan dia memaafkannya, tetapi berdasarkan apa yang saya ketahui tentang bos selama bertahun-tahun, saya tidak berpikir dia akan benar-benar melepaskan Emma. Mungkin saja setelah Alstom masalah selesai, bos saya akan menyerang Emma, kata Scarlett. Ini tidak mungkin. Saya mendengar Nick mengatakan bahwa dia memperlakukan Emma seperti putrinya sendiri, dan saya juga mendengar Nick mengatakan bahwa dia memaafkan Emma. Bagaimana dia bisa melakukan sesuatu pada Emma? Stephen mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya. Aku sama sekali tidak berpikir Nick akan buruk bagi Emma. Bos bisa menjadi direktur V, apakah menurutmu dia akan menjadi orang yang berhati lembut? Bos bisa berubah dari detektif biasa ke posisinya saat ini, yang ditakdirkan untuk menjadi orang yang berdarah dingin dan kejam. Jadi saya memaafkan Emma karena Emma masih memiliki nilai untuk digunakan. Begitu Emma tidak memiliki nilai untuk digunakan, bos pasti akan membuat Emma menghilang dari dunia ini secara diam-diam, kata Scarlett dengan tegas. Oh, Stephen mengangguk sambil berpikir, merasa bahwa kata-kata Scarlett masuk akal. Hubunganmu dengan bos sekarang sedang dalam masa bulan madu. Jika kamu maju untuk melindungi Emma, bos pasti akan memberimu muka, kata Scarlett. Mengapa saya harus melindungi Emma? Stephen mengangkat alisnya dan berkata, jika orang yang ingin berurusan dengan Nick adalah Anda, maka saya pasti akan melindungi Anda, meskipun kami bukan teman dan posisi kami berbeda, tapi setidaknya kamu membantuku, aku masih memiliki perasaan yang baik tentang kamu, jadi aku akan membantumu, tetapi Emma berbeda, dia menganggapku sebagai musuh. Dan bahkan ingin memenjarakanku, seperti itu lebih baik untukku mati, mengapa aku harus menyelamatkannya? Petik 2. Aku tahu ini sangat sulit, tapi dia adalah sahabatku, aku tidak tahan melihatnya mati, sama seperti aku tidak tahan mati tanpa mengetahui apa yang terjadi. Di dalam hatiku itu tidak sama, kata Scarlett. Kamu tidak bisa menjadi agen dengan mentalitas seperti itu, kamu terlalu baik, kata Stephen. Saya tidak pernah berpikir untuk menjadi agen yang sangat baik. Bagi saya, ada banyak hal yang lebih penting daripada menjadi agen, ujar Scarlett. Stephen menyangga dagunya dengan satu tangan dan menatap wanita di depannya. Sejujurnya, sampai pagi ini dia hanya menggunakan hubungan dengan wanita ini, namun setelah wanita itu membocorkan rahasianya pagi ini, persepsinya tentang wanita ini berubah. Wanita ini baru pertama kali memiliki beban di hatinya, meski bobotnya tidak berat. Scarlett mengundangnya makan malam-malam ini. Dia mengira Scarlett ada di sini untuk meminta penghargaan darinya, dan paling tidak, dia harus membalas budi, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan memohon sahabatnya ketika dia membuka mulutnya. Ini lebih mengejutkan Stephen. Aku berutang budi padamu atas apa yang terjadi pagi ini. Jika kamu bersedia menggunakan bantuan ini untuk membiarkanku menyelamatkan Emma, maka tidak ada masalah, kata Stephen. Kalau begitu aku akan menggunakan bantuan ini untuk menyelamatkan Emma. Scarlett berkata dengan semangat. Jangan terburu-buru membuat keputusan, dengarkan aku dulu. Stephen tersenyum dan berkata, hal pertama yang perlu kamu ketahui adalah bahwa aku jarang berutang budi pada orang, dan setiap budi yang aku berutang sangat penting. Ini adalah jelas bukan bualan saya, jika Anda menginginkan uang, saya dapat memberi Anda aset miliaran, jika Anda menginginkan kekuasaan, saya dapat membantu Anda menggantikan Nick sebagai bos baru V. Jika Anda menginginkan seorang pria, saya dapat memberi Anda siapapun di dunia. Pria yang kamu inginkan akan dikirim ke tempat tidurmu.
Selama masih dalam kemampuanku, aku akan membantumu jika ada bantuan seperti itu. Nick, jika Anda tidak memiliki ide untuk menyerang Emma, maka akan sia-sia jika Anda menggunakan bantuan ini. Orang-orang di aliansi UKC yang setia kepada Alstom, saya tidak akan membiarkan Emma pergi. Saya dapat menyelamatkan Emma dari Nick, tetapi saya tidak dapat menyelamatkannya selamanya, kecuali dia bersedia melihatnya selamanya. Menggabungkan semua faktor-faktor ini, sangat tidak bijaksana bagimu untuk menyelamatkannya. Petik 2. Stephen berkata dengan serius. Aku sudah punya cukup uang, dan aku tidak mendambakan kekuasaan. Sedangkan untuk pria, selama aku mau, pria paling tampan di dunia akan sujud di bawah rokku. Memang benar Nick tidak boleh berbohong tangan Emma, tetapi meskipun hanya kemungkinan 1%, dan saya tidak ingin kemungkinan 1% ini ada terakhir, terkait aliansi UKC, mereka sekarang berada di tengah badai opini publik. Saya pikir mereka seharusnya tidak berani melakukan apapun pada Emma dalam waktu singkat. Ya, jika kita diberi lebih banyak waktu, kita juga harus memiliki kemampuan yang cukup untuk melindungi Emma, kata Scarlett sama seriusnya. Jadi, kamu benar-benar memutuskan untuk melindunginya, dan kamu tidak menyesalinya, kan? Tanya Stephen. Yah, aku tidak menyesalinya lagi, kata Scarlett. Oke. Sesuai keinginanmu. Stephen tersenyum, lalu mengangkat ponsel di depan Scarlett dan menelepon Nick. Telepon berdering beberapa saat sebelum Nick mengangkatnya. Kencan dengan Scarlett, kenapa kamu masih punya waktu untuk meneleponku? Nick bertanya. Stephen tersenyum dan berkata, Nick, ada satu hal yang ingin kutanyakan padamu. Petik 2. Ada apa? Tanya Nick. Emma. Selamatkan hidupnya, kata Stephen. Nick membeku sesaat, dan kemudian bertanya, apakah menurutmu aku akan membunuhnya? Kamu, seperti aku, tidak akan dengan mudah membiarkan orang yang menyakiti kita pergi. Aku tahu betul itu, kata Stephen. Nick terdiam beberapa saat dan kemudian berkata, apakah Scarlett memintamu untuk menengahi? Ya, Stephen tidak menyangkalnya. Dia orang yang sangat baik, kata Nick penuh arti. Emma saat ini sudah menjadi orang kecil yang utuh bagimu. Dia tidak banyak berguna. Meskipun dia telah mengkhianatimu, dia telah mengakui kesalahannya dan melakukan yang terbaik untuk membantumu. Jadi jika kamu bisa, beri dia kesempatan. Beri dia kesempatan. Wajahku juga, kata Stephen. Jangan khawatir, aku melihat Emma tumbuh dewasa. Kasih sayangku padanya lebih dalam dari yang kamu pikirkan. Aku tidak akan melakukan apapun padanya, selama dia terus bekerja dengan serius di bawah perintahku, kata Nick. Tidak apa-apa, kalau begitu aku berterima kasih dulu, selamat tinggal. Setelah Stephen selesai berbicara, dia menutup telepon, lalu menatap Scarlett dan berkata, aku sudah menyapa Nick, dan dia bilang dia tidak menyapa kepada Emma. Hati-hati, bantuanmu sia-sia. Petik 2. Bab 1842. Bahkan jika itu sia-sia, aku tidak menyesalinya. Terima kasih sayang, semoga kita berdua bisa bersenang-senang malam ini. Lembut, memegang ambil gelas anggur di atas meja. Sisi lain, Nick menutup telepon, memutar nomor dan keluar. Misi dibatalkan, kata Nick enteng. Iya. Suara dingin datang dari ujung telepon. Namun, Anda harus memberitahu dia bahwa Stephen lah yang menghentikan tindakan terhadapnya, Anda tahu. Kata Nick. Iya, orang di ujung telepon menjawab dengan dingin. Kota Walden, di suatu tempat. Emma masuk ke rumahnya dengan setumpuk dokumen di tangannya. Lampu tidak dinyalakan di rumah, dan gelap gulita, tetapi Emma sangat sadar bahwa ada orang di ruang tamu. Dia meletakkan file-file itu di rak di sebelahnya, lalu meraih pinggangnya dengan satu tangan dan mengeluarkan pistol, dan mengangkat tangan lainnya untuk menekan tombol lampu. Dengan sekejap, seluruh ruangan menyala. Emma mengarahkan pistol ke pria yang duduk di sofa. Kamu siapa? Sedang apa kamu di rumahku? Tanya Emma gugup. Kamu kembali. Pria itu menatap Emma dengan tatapan kosong,
lalu berdiri dari sofa. "Berhenti, jangan bergerak," teriak Emma buru-buru. "Saya seorang pembersih," kata pria itu. "Pembersih?" Emma tercengang sesaat, lalu merinding di sekujur tubuhnya langsung naik. "Pembersih ini tidak begitu bersih. Ada sekelompok orang di Vi, mereka disebut pembersih, tugas utama mereka adalah membersihkan semua musuh Vi. Setiap kali ada pembersih, itu berarti seseorang harus mati. Sekarang, pembersih muncul di rumahnya, apakah itu berarti dia akan mati?" Emma sangat gugup, dan tangan yang memegang pistol bergetar tak terkendali. Setiap pembersih sangat kuat, bahkan jika dia memegang senjata, dia sama sekali tidak memiliki rasa aman. "Tenang, misiku sudah selesai," pria itu berkata dengan senyum yang sangat aneh di wajahnya. "Misi dihentikan. Tampaknya seseorang benar-benar ingin membunuhnya." Siapa lelaki ini? Wajah Nick langsung muncul di benak Emma. Hanya ada satu orang yang memiliki kemampuan untuk memanggil petugas kebersihan, dan itu adalah Nick. Emma merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam gua es, dan hawa dingin langsung menyebar ke seluruh tubuhnya. "Ya, Nick memintamu untuk datang?" tanya Emma. "Kamu tidak perlu khawatir tentang siapa yang mengirimku ke sini, kamu hanya perlu mengingat siapa yang menyelamatkanmu," kata petugas kebersihan. "Siapa?" tanya Emma. "Stephen." Setelah petugas kebersihan selesai berbicara, dia keluar dari pintu. Emma berdiri di sana, benar-benar tercengang, bahkan jika petugas kebersihan berjalan melewatinya, dia tidak bereaksi sama sekali. Bagaimana mungkin dia? Mengapa dia menyelamatkan dirinya sendiri? Pikiran Emma penuh dengan keraguan. Ketika dia bekerja sama dengan Alston sebelumnya, dia menargetkan Stephen. Jika Stephen tidak bereaksi secara ilahi, Stephen mungkin sudah dipenjara sekarang. Hal seperti itu membuatnya dan Stephen menjadi musuh tetapi bukan teman. Jika demikian, mengapa Stephen menyelamatkannya? Emma tenggelam dalam pikirannya. Setelah sekian lama, wajah seseorang terlintas di benak Emma. Scarlett. Mata Emma tiba-tiba menyala, lalu dia mengangkat telepon dan segera menelepon Scarlett. Bab 1843. Persaingan di Haolaiwu sebenarnya sangat kuat, karena terlalu banyak orang dengan mimpi bintang di dalamnya, jadi ada banyak godaan di Haolaiwu. Saya pernah melihat seorang gadis mengemasi dirinya dalam sebuah paket, langsung diantarkan ke kantor produser, dan kemudian melompat keluar dari paket telanjang. Scarlett duduk di hadapan Stephen, menceritakan beberapa cerita tentang Haolaiwu dengan jelas, untuk menambah keseruan makan malam hari ini. "Lalu apakah kamu mengemasi dirimu saat itu?" Stephen bertanya dengan ambigu. "Tentu saja tidak. Aku mendapat dukungan rahasia Vi, jadi aku tidak perlu melakukan hal-hal ini bahkan jika aku baru memulai." Scarlett menggelengkan kepalanya. "Di Haolaiwu, apakah sulit bagi pendatang baru untuk melakukan debut?" "Karena terlalu banyak aktor hebat," kata Stephen. "Tidak dapat dikatakan bahwa kemampuan akting yang baik, atau sangat tampan, sebenarnya lebih mudah menonjol daripada yang lain. Seperti pria DiCaprio itu, dia sangat tampan, dan kemampuan aktingnya sangat baik. Oke, jadi dia adalah aktor utama di film pertama. Anda mungkin tidak tahu bahwa ketika DiCaprio pergi ke audisi, para wanita di seluruh gedung berlari untuk melihatnya. DiCaprio dipuji sebagai seorang pemuda. Dia adalah pria paling tampan di dunia pada waktu itu," kata Scarlett. "Ternyata di Haolaiwu, kecantikan adalah keadilan." Stephen berkata dengan emosi. "Penampilan adalah keadilan. Apa maksudmu?" tanya Scarlett curiga. "Jika kamu tampan, maka semuanya benar," Stephen menjelaskan. "Oh, itu benar. Kemanapun kamu pergi, orang-orang tampan memiliki keuntungan. Tapi dalam hal ini, ada beberapa perbedaan antara Haolaiwu dan Longguomu," kata Scarlett. "Apakah ini berbeda dari Longguo? Apa bedanya?" Stephen bertanya dengan rasa ingin tahu. "Di rumah kami, berpenampilan baik adalah satu hal, tetapi pada saat yang sama Anda juga harus memiliki bakat tertentu.
seperti akting, menyanyi, DiCaprio sangat tampan, tetapi kemampuan aktingnya tidak diragukan lagi. Dia memenangkan aktor terbaik penghargaan di Festival Film Cannes pada tahun ketiga setelah debutnya, dan berhasil memenangkan Oscar untuk aktor terbaik pada usia 40 tahun. Bakat dan penampilannya memiliki standar yang sangat tinggi. Dan kami juga setuju dengan ini, tetapi kerajaan naga Anda tidak, kata Scarlett. Bagaimana? Stephen bertanya. Saya pergi ke negara naga Anda untuk berpartisipasi dalam sebuah pertunjukan 2 tahun lalu, dan itu penuh dengan pria dan wanita tampan, tetapi di antara pria dan wanita cantik ini, dalam hal kemampuan profesional, mereka tidak menonjol, dan akting yang memalukan adalah semua didukung oleh peran pendukung. Bernyanyi itu jelek, itu semua tergantung pada sound engineer. Orang seperti itu hanya bisa menjadi bintang lapis ketiga di Stars and Stripes kami, tetapi mereka semua adalah bintang lapis pertama di negara Anda. Ada satu orang yang sangat mengesankan saya selama rekaman acara. Orang itu bernama Wu Zi. Dia juga sangat buruk dalam berakting, tetapi karena penampilannya yang tampan, dia menjabat sebagai juri dan mentor bagi banyak penyanyi dan akting profesional di acara itu. Pertunjukan ini sangat luar biasa bagi kami, karena hanya lebih banyak orang profesional yang dapat mengevaluasi yang profesional. Orang-orang, tetapi dia tidak tahu apa-apa, semua mengandalkan pasca produksi untuk merekam ulang pengambilan gambar, dan kemudian ketika dia ditampilkan di TV, dia terlihat sangat profesional, dan saya terkejut saat itu, kata Scarlett. Ini. Stephen menggaruk kepalanya, sedikit malu. Dia tidak bisa melihat orang asing mengatakan hal buruk tentang Long Guo, tapi sepertinya tidak ada yang salah dengan apa yang dia katakan. Aktor tidak bisa berakting, penyanyi tidak bisa bernyanyi, selama mereka memiliki wajah, mereka bisa mendapatkan lalu lintas dan menghasilkan banyak uang. Industri hiburan Long Guo Anda telah tersesat. Standar setiap orang untuk menemukan pendatang baru adalah kecantikan adalah keadilan, jadi ini selama bertahun-tahun, Anda Long Guo tidak dapat menghasilkan karya yang bagus, dan Anda tidak dapat menghasilkan bintang internasional manapun. Hanya ada sekelompok pria yang maskulin dan non-feminin. Banyak bintang besar di rumah sekarang tidak mau untuk mengambil drama yang diinvestasikan oleh orang-orang Long Guo karena mereka menyukainya. Isi beberapa yang disebut bintang lalu lintas yang tampan tetapi tidak tahu apa-apa tentang drama itu, yang akan menurunkan standar keseluruhan drama. Tentu saja, Anda kerajaan naga benar-benar memiliki banyak pelanggan. Seorang bintang lalu lintas yang tidak tahu apa-apa, dapat menawari kami beberapa kali lipat dari harga biasanya, hanya untuk membiarkan kami menjadi pelapis bagi artis mereka, dan beberapa orang di sekitarku dikalahkan oleh Onei. Scarlett tertawa. Jalan. Bagaimana situasi ini bisa diubah? Apakah Anda punya saran bagus? Lagi pula, Anda dianggap sebagai artis senior, tanya Stephen. Itu tidak bisa diubah. Ini masalah estetika. Di negara Anda, orang tampan memang bisa menarik lebih banyak perhatian orang dan menghasilkan lebih banyak uang. Daripada menghabiskan uang dan waktu untuk membina seniman, lebih baik terlibat langsung dalam pertunjukan bakat. Menemukan pria tampan dan wanita cantik adalah cara yang paling hemat waktu dan hemat biaya. Jika Anda tidak dapat mengubah estetika penonton terbawah, maka itu akan sia-sia, kata Scarlett. Itu benar-benar tidak bisa diubah. Hal-hal seperti estetika tidak akan banyak berubah dalam 30 hingga 20 tahun, kata Stephen. Itu benar, belum tentu hal yang buruk untuk lingkaran hiburan Long Guo Anda menjadi seperti ini, setidaknya kemampuan Anda untuk menghasilkan uang jauh lebih kuat daripada kami, kata Scarlett. Jangan bicarakan itu, minumlah. Stephen mengambil gelas anggur dan menyentuh Scarlett. Scarlett baru saja mengangkat gelas ketika telepon berdering. Dia melihat nomor itu, lalu bangkit dan berjalan ke samping. Ketika Scarlett kembali lagi, dia memiliki ekspresi ketakutan di wajahnya. Ada apa? Stephen bertanya. Emma baru saja meneleponku, dan ada pembersih di rumahnya, kata Scarlett. Pembersih.
Pembersih apa? Stephen bertanya. Pembersihlah yang bertanggung jawab untuk membersihkan orang. Setelah petugas kebersihan mengawasi, itu akan menjadi jalan buntu, kata Scarlett. Oh. Stephen mengangkat alisnya dan bertanya, bagaimana kabar Emma? Petik 2. Pembersih pergi. Sebelum pergi, petugas kebersihan memberitahunya bahwa Anda menyelamatkannya, kata Scarlett. Nick bisa menjadi laki-laki, kata Stephen sambil tersenyum. Mungkin, bos ingin menyelesaikan obsesi Emma padamu, kata Scarlett. Bab 1844. Mungkin. Stephen mengangkat bahu tanpa komitmen, dan kemudian berkata, ayo, minum, aku mungkin pergi besok atau lusa, dan aku tidak tahu kapan kita akan bertemu lagi. Di Stars and Stripes baru-baru ini. Temanku, kita harus minum lebih banyak. Petik 2. Apakah kamu benar-benar menganggapku teman? Scarlett bertanya dengan gembira. Tentu saja, dan teman baik. Stephen berkata dengan serius. Terima kasih sayang. Aku juga sangat bersedia menjadi teman baikmu. Scarlett mengedipkan mata pada Stephen, lalu mengambil gelas dan minum bersama Stephen. Lebih dari 1 jam berlalu dalam sekejap mata. Keduanya minum 2 botol anggur merah. Scarlett sudah sedikit mabuk, dan kaki di bawah meja bergesekan dengan kaki Stephen dari waktu ke waktu. Dari penampilannya, dia sepertinya tahu tentang Stephen. Saat itu, seorang pria berjanggut berjalan mendekat. Scarlett, aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini, pria berjanggut itu berkata dengan antusias. Oh, Spear, kenapa kamu di sini? Kata Scarlett dengan heran. Aku mengundang teman-temanku untuk makan malam, dan ada di sana. Pria berjanggut bernama Spear menunjuk ke meja di sebelahnya. Duduk di meja itu adalah seorang pria paruh baya dengan jas dan sepatu kulit. Apakah itu Donald? Scarlett sepertinya saling kenal, dan bertanya dengan suara rendah. Ya. Spear mengangguk. Semoga berhasil, Spear, kata Scarlett. Kuharap begitu. Spear tersenyum, lalu sedikit mengangguk ke arah Stephen, berbalik dan berjalan ke samping. Temanmu, Stephen bertanya. Dia adalah Spear, sutradara hebat, tidakkah kamu tahu? Tanya Scarlett. Sepertinya aku pernah mendengarnya, tapi aku tidak mengingatnya dengan jelas, kata Stephen. Spear adalah sutradara besar kami di Hollywood, setidaknya beberapa tahun yang lalu. Dia memenangkan 5 Oscar untuk sutradara terbaik dan membuat beberapa film dengan box office lebih dari $2 miliar. Dia adalah seorang pengusaha. Seorang sutradara yang menggabungkan seks dan seni. Tapi, hei, dia belum banyak mendengar dalam beberapa tahun terakhir. Scarlett menghela nafas. Apakah kamu sudah pensiun? Stephen bertanya. Itu tidak benar, terutama karena dia salah secara politik, kata Scarlett. Kesalahan politik. Stephen tertegun sejenak, dan bertanya, apakah ada hal seperti itu di Hollywood? Petik 2. Tentu saja, dalam hal ini, sebenarnya ada hubungannya dengan kerajaan nagamu. Scarlett berkata, apa hubungannya dengan kerajaan naga kita? Stephen bertanya dengan rasa ingin tahu. Spear telah membuat film selama beberapa tahun, dan tiba-tiba ingin membuat film dokumenter. Dia sendiri sangat tertarik dengan budaya kerajaan naga, jadi dia pergi ke kerajaan naga untuk membuat film dokumenter. Film dokumenter ini benar-benar mencerminkan budaya naga. Status quo di negara itu, setelah dirilis, menimbulkan dampak yang kuat, dan kemudian Spear diboikot, tepatnya, otoritas yang lebih tinggi yang memblokir Spear, kata Scarlett. Apa yang harus diblokir? Stephen bertanya dengan curiga. Karena film dokumenternya nyata. Saya pernah ke kerajaan naga, jadi saya tahu apa yang terjadi di kerajaan naga, tetapi masih banyak orang di bintang dan garis yang tidak mengetahui situasi di kerajaan naga. Semua pengetahuan mereka tentang kerajaan naga berasal dari laporan media resmi, dan media resmi ini selalu suka melaporkan beberapa tempat yang tidak begitu baik di kerajaan naga, dan bahkan suka mengambil hal-hal tertentu di luar konteks untuk mendapatkan perhatian,
jadi bahwa banyak orang masih memiliki banyak prasangka terhadap kerajaan naga setelah saya pergi ke Longguo dan kembali. Seorang teman aktor saya bahkan bertanya kepada saya apakah masih ada kerja paksa di Longguo, dan saya memberitahu teman saya saat itu bahwa itu disebut reformasi melalui kerja di Longguo, dan itu untuk para tahanan semacam hukuman, tetapi mereka tidak berpikir demikian, karena media di pihak kami menanamkan dalam diri mereka gagasan bahwa pemerintah kerajaan naga kerja paksa dan mengeksploitasi orang-orang. Kerajaan naga yang ditunjukkan media ini kepada kita sama dengan kerajaan naga yang ditunjukkan Spear kepada kita Cina sama sekali berbeda. Dalam kasus kami, secara politis benar untuk mendiskreditkan kerajaan naga, dan secara politis salah untuk benar-benar menunjukkan Naga Kingdom, jadi Spear dilarang. Produser terkenal, saya pikir Spear pasti akan bergerak selanjutnya, kata Scarlett. Oh, Stephen tiba-tiba menyadari, dan menatap pria bernama Spear dengan penuh minat. Bab 1845. Spear, jika kamu terus keras kepala, maka aku tidak bisa membantumu, kamu bisa menjaga dirimu sendiri. Saat Stephen memandangi Spear, Donna yang duduk di hadapan Spear tiba-tiba berkata dengan marah setelah mengucapkan kalimat seperti itu, Tang Na bangkit dan pergi. Ekspresi malu dan tak berdaya muncul di wajah Spear. Scarlett, sepertinya tindakan temanmu membuat frustrasi, kata Stephen. Hei, Scarlett menghela nafas, dan berkata, Spear adalah sutradara yang baik. Aku memfilmkan adegannya saat pertama kali debut. Dia benar-benar serius dan fokus pada syuting. Dia adalah salah satu dari sedikit orang yang tidak pernah memerintah orang lain secara tak terucapkan. Sutradara. Petik 2. Tolong undang temanmu untuk minum, aku melihat dia terlihat sangat tertekan, kata Stephen. Bawakan dia minuman. Apakah tidak apa-apa? Tanya Scarlett bersemangat. Kamu sepertinya benar-benar ingin mengundangnya untuk minum, kata Stephen dengan setengah tersenyum. Dia adalah temanku, dia pasti sedang menderita sekarang, dia butuh penghiburan, kata Scarlett. Benar-benar hal yang menyenangkan menjadi temanmu, silakan dan undang dia, kata Stephen. Scarlett mengangguk, bangkit dan berjalan ke sisi Spear dan mengatakan sesuatu. Spear melirik Stephen, lalu bangkit dan berjalan ke sisi Stephen bersama Scarlett. Halo, Tuan Lin, saya minta maaf karena saya tidak mengenali Anda sebagai Tuan Stephen sekarang. Berdiri di depan Stephen, Spear berkata dengan nada meminta maaf. Sama-sama, silakan duduk, kata Stephen. Spear mengangguk, lalu duduk di sebelah Stephen. Spear, apakah kamu belum puas dengan Donna? Tanya Scarlett setelah duduk. Tidak, Spear menggelengkan kepalanya dan berkata, dia bersikeras agar saya mengambil film dokumenter saya dari rak dan mengakui bahwa orang-orang Longguo memberi saya uang untuk merekamnya. Saya tidak bisa melakukan itu, Anda tahu. Petik 2. Apa nama film dokumenter itu? Stephen bertanya dengan rasa ingin tahu. Naga itu ada di timur, kata Spear. Naga ada di timur, nama baik. Stephen bergumam, dan mengingat nama itu di benaknya. Spear, saya mendengar bahwa Anda mengalami beberapa kesulitan baru-baru ini, beritahu saya jika Anda membutuhkan bantuan saya, kata Scarlett. Aku baik-baik saja, aku bisa bertahan, jangan khawatir tentang itu, kata Spear. Tuan Spear sangat tertarik dengan budaya kerajaan naga, bukan? Tanya Stephen. Ya, saya sangat tertarik dengan budaya kerajaan naga. Spear mengangguk. Karena ini masalahnya, maka saya tidak tahu apakah ada kehormatan untuk mengundang Anda pergi ke Longguo untuk mengumpulkan lagu-lagu rakyat. Sejujurnya, saya pribadi sangat menghormati Anda, Direktur Spear. Saya telah menonton beberapa lagu Anda. Film dan sangat menyukainya. Jika suatu kehormatan mengundang Anda untuk datang ke negara naga kami untuk mengumpulkan pemandangan, mari kita nikmati pemandangan negara naga, rasakan budaya negara naga, dan minum bersama, itu pasti akan menjadi hal yang indah. Stephen tertawa. Scarlett di samping memandang Stephen dengan heran.
Stephen baru saja mengatakan bahwa dia belum pernah mendengar tentang Spear, mengapa dia sangat menyukainya sekarang. Pergi ke negara naga untuk mengumpulkan lagu-lagu daerah. Sejujurnya, Tuan Lin, saya tidak punya rencana untuk bepergian akhir-akhir ini. Saya sedang mempersiapkan film baru saya, dan saya tidak punya banyak waktu untuk keluar. Spear dikatakan, karena kita sedang mempersiapkan film baru, kita harus keluar untuk mengumpulkan pemandangan. Kamu bisa mengamati pemandangan sambil mengumpulkan pemandangan. Bukankah ini membunuh dua burung dengan satu batu? Stephen tertawa. Mencari lokasi. Spear tampak sedikit terharu. Ya, kerajaan naga memiliki tanah yang luas dan sumber daya yang melimpah, dan ada berbagai macam pemandangan, yang pasti dapat memenuhi kebutuhan pembuatan film Anda, kata Stephen. Spear, bukankah kamu selalu ingin pergi ke Longguo lagi? Ini hanya kesempatan untuk melihat-lihat. Akan lebih baik jika kamu dapat menemukan lokasi yang cocok untuk pemotretan. Jika tidak, lebih baik mencari inspirasi, kata Scarlett. Tuan Lin, saya sangat berterima kasih atas undangan hangat Anda, tetapi masalah ini tidak sesederhana yang kami kira. Kami memiliki tim. Jika saya pergi ke Stars and Stripes, saya tidak bisa pergi sendiri. Saya harus membawa tim saya. Kami masih harus pergi ke banyak tempat untuk menyelidiki, dan tenaga kerja serta sumber daya material yang terlibat sangat besar. Kami baru bertemu hari ini untuk pertama kalinya. Kami bahkan bukan teman, jadi saya akan pergi ke Longguo untuk merepotkan Anda. Itu tidak baik, mari kita lupakan mengumpulkan lagu-lagu daerah. Spear menggelengkan kepalanya dan berkata, tenaga kerja dan sumber daya material adalah hal yang sepele bagi saya. Tentu saja, seperti yang Anda katakan, kami baru saja bertemu dan tidak cukup mengenal satu sama lain, jadi tidak perlu khawatir mengumpulkan lagu-lagu daerah untuk sementara waktu. Bagaimana dengan itu, Tuan Spear? Bagaimana kalau kita tinggalkan pesan WeChat satu sama lain, sehingga kita bisa berkomunikasi di masa depan, kata Stephen. Dengan senang hati, Spear mengeluarkan ponselnya. Keduanya dengan cepat menambahkan WeChat satu sama lain. Tuan Lin, Scarlett, saya harus pergi sebelumnya, semoga Anda mendapatkan makanan yang enak. Spear dengan cepat bangkit dan pergi. Apakah kamu mencoba memenangkan Spear? Scarlett bertanya pada Stephen dengan suara rendah setelah Spear pergi. Seorang sutradara yang bersedia untuk benar-benar mencerminkan situasi kerajaan naga saat ini dan tidak memfitnah kerajaan naga pantas saya hormati. Tidak pantas bagi Anda untuk menggunakan kata merayu. Lebih tepatnya, itu harus menjadi situasi win-win. Bersama, Stephen tertawa. Spear sekarang telah membawa label Pro Naga. Jika dia benar-benar diundang olehmu untuk pergi ke negara naga untuk mengumpulkan pemandangan dan pemandangan, maka label ini tidak akan pernah robek. Kurasa inilah mengapa dia menolak untuk menyetujui kamu, kata Scarlett. Tidak, tidak, tidak. Stephen menggelengkan kepalanya, dan berkata, karena dia berani berbicara keras kepada media Stars and Stripes, itu berarti dia tidak peduli dengan label. Dan dia tidak setuju denganku, mungkin dia hanya ingin mempertahankan objektivitasnya. Petik 2. Bab 1846. Memang mungkin, tetapi situasi Spear baru-baru ini sangat buruk. Dia memiliki studio sendiri, dan banyak orang perlu bergantung padanya untuk mendapatkan gaji, tetapi dia belum mulai bekerja selama beberapa tahun. Saya mendengar bahwa dia secara terbuka melelang karyanya di rumah kina yang kaya, mungkin dia melakukan upaya terakhir, kata Scarlett. Kamu punya uang, kenapa kamu tidak membantunya? Stephen bertanya. Kami akan membantu teman-teman kami dengan banyak cara, tetapi tidak dengan uang. Uang akan memperumit hubungan, Scarlett menggelengkan kepalanya. Apa yang kamu katakan masuk akal. Jika kamu melihat Spear nanti, ingatlah untuk memberitahunya lebih banyak tentang aku, kata Stephen. Oke, jika aku bertemu dengannya. Scarlett mengangguk.
Keduanya makan makanan ini dari jam 7 malam sampai jam 10 malam. Setelah makan malam, Stephen dan Scarlett berjalan keluar dari hotel bergandengan tangan, lalu pergi ke kediaman Scarlett bersama. Scarlett yang mabuk bersandar erat pada tubuh Stephen. Bagi orang barat yang terbuka, sangat mudah untuk memiliki kesan yang baik pada seseorang, dan memuji cinta setelah mendapatkan kesan yang baik itu semudah makan. Malam ini, Scarlett siap bertepuk tangan untuk cinta dengan Stephen. Ini berbeda dengan saat pertama kali bertemu Stephen. Saat itu dia dalam keadaan mempertahankan diri, tidak sukarela, tapi sekarang dia tidak hanya sukarela, tapi juga memiliki rasa keinginan. Kalau tidak, dia tidak akan berada di mobil lalu dia memeluk erat tangan Stephen. Sosok Scarlett benar-benar montok, tangan Stephen dipeluk oleh lengannya, dan sebuah nama unik langsung muncul di benaknya. Kejutan daging dan telur. Tidak heran Dalauhei menyukai sosok seperti ini. Begitu seorang wanita dari sosok ini diserang, dia pasti memiliki kekuatan penghancur yang luar biasa, yang hanya melengkapi Dalauhei dari Dalauhei. Tak lama kemudian, mobil berhenti di depan rumah Scarlett. Stephen masuk ke dalam rumah dengan Scarlett saling berpelukan. Begitu dia memasuki rumah, Scarlett tidak sabar untuk memeluk Stephen dan memberinya ciuman manis. Namun, Stephen mengangkat tangannya untuk memblokirnya. "Maaf, Scarlett, ada yang harus saya lakukan malam ini," kata Stephen. "Apakah ada yang lebih penting daripada menghabiskan malam musim semi bersama?" Scarlett bertanya dengan terengah-engah. "Masalah ini sangat penting. Jika saya mengakhirinya lebih cepat, saya akan kembali kepada Anda," kata Stephen. Scarlett memandang Stephen dengan curiga, dan setelah melihat mata tulus Stephen, dia berkata, "Oke, pergi dan lakukan pekerjaanmu, aku akan melindungimu, kamu telah bersamaku malam ini di rumah." "Terima kasih." Petik 2. Stephen tersenyum dan mengangkat tangannya untuk menepuk pantat Scarlett. Scarlett memelototi Stephen, api di matanya hampir meledak. "Aku pergi." Petik 2. Stephen tahu bahwa jika dia tidak pergi, dia mungkin akan dipukuli oleh Scarlet Overlord, jadi dia berjalan langsung menuju pintu belakang. Tidak lama kemudian, Stephen menghilang di depan Scarlett. Scarlett menghela nafas sedikit kecewa, berbalik dan berjalan ke kamarnya. Malam itu gelap. Mobil Jimmy perlahan berhenti di depan rumah. Beberapa pria di barisan depan keluar dari mobil satu persatu dan berdiri menjaga di samping mobil Jimmy. Salah satu dari mereka membuka pintu mobil. Jimmy keluar dari mobil dengan seorang gadis pirang di pelukannya. Dia cegukan dan masuk ke rumah bersama wanita itu. Di dalam rumah sangat gelap, dan Jimmy tidak menyalakan lampu setelah memasuki rumah, dan langsung menggerogoti gadis pirang itu. Saat itu, suara teredam datang. Wanita berambut pirang itu sepertinya dipukul dengan keras, dan seluruh tubuhnya lemas, dan dia jatuh ke tanah. Jimmy tercengang, dan hendak berteriak memberi peringatan, tapi tenggorokannya tiba-tiba dicengkeram tangan. Di bawah malam, Jimmy hanya bisa samar-samar melihat sosok seseorang di depannya, tapi dia tidak tahu siapa orang itu. Jimmy meronta dengan penuh semangat, berusaha mengeluarkan sedikit suara untuk mengeluarkan bodyguard tuannya yang bersembunyi di kegelapan. Tapi tidak peduli seberapa keras dia berjuang, pengawal ahli itu tetap diam. "Jangan meronta lagi, tidak akan ada yang datang menyelamatkanmu." Sebuah suara acuh tak acuh terdengar dari sosok di depan Jimmy. Tubuh Jimmy bergetar hebat, dan dia langsung mengenali identitas pemilik suara itu. "Lin." Jimmy mencoba yang terbaik untuk membuka mulutnya, mencoba mengucapkan kata Stephen, tetapi dia hanya bisa mengucapkan kata Lin. Pada saat ini, pintu yang tertutup tiba-tiba terbuka. Seorang pria masuk dari pintu dan menyalakan lampu dengan tenang. "Stephen, kamu benar, kami tidak akan pernah melepaskan mereka yang telah menyakiti kami." Petik 2. Bab 1847. Stephen menatap pria di depannya. Pria itu berkulit gelap dan memiliki penutup mata di salah satu matanya. Dia adalah bos V, Nick. Stephen sedikit terkejut bahwa Nick muncul di sini,
tetapi setelah mendengar apa yang dikatakan Nick, dia tidak menganggap itu kejutan lagi. Nick masuk ke kamar dan menutup pintu di belakang punggungnya. "Kamu sibuk dengan pekerjaanmu. Aku akan duduk di ruang tamu sebentar," kata Nick sambil berjalan maju, melewati Stephen secara langsung, bahkan tanpa melihat Stephen dan Jimmy di tangannya. Stephen menunjukkan minat yang besar di wajahnya, meraih Jimmy, berbalik dan mengikuti ke ruang tamu. Nick duduk di sofa di ruang tamu, menatap Stephen dan tersenyum. Kenapa kamu tidak melakukannya?" Stephen melirik Jimmy, lalu ke Nick, dan berkata sambil tersenyum, "Apakah ini backhandmu?" Petik 2. Jimmy mengangkat bahu dan berkata, "Kamu tahu, aku punya sesuatu di tanganmu. Selama dia ada, kita berdua tidak akan bisa benar-benar setara." Petik 2. "Kamu membuatku sangat sedih, kita adalah sekutu, jadi tentu saja aku tidak akan mengancammu dengan apa yang disebut alasan." Stephen berkata dengan sedih. "Kami adalah orang yang sama, kamu sendiri yang mengatakannya," kata Nick. "Jadi?" Stephen bertanya dengan setengah tersenyum. "Jika aku jadi kamu, aku akan terus mengancammu sampai aku benar-benar menyentuh garis bawahmu," kata Nick. Stephen tersenyum tanpa komitmen, lalu berkata, "Jadi, kamu ingin melihatku membunuh Jimmy dengan matamu sendiri, sehingga aku memiliki sesuatu di tanganmu, bukan?" "Tentu saja," kata Nick. "Bagaimana jika saya tidak membunuhnya?" Stephen bertanya. "Kau akan melakukannya, karena dia menyakitimu," kata Nick. Nick membuka mulutnya, berusaha membela diri, tetapi Stephen masih memegangi lehernya dengan erat, mencegahnya berbicara. "Benar-benar tidak nyaman dilihat secara menyeluruh olehmu," kata Stephen dengan kecewa. Nick tersenyum, tampak sombong. "Bagaimana Anda memutuskan bahwa saya akan bergerak malam ini?" Stephen bertanya. "Ketika aku tahu kamu makan malam dengan Scarlett. Kamu bukan benar-benar seorang wanita, jadi aku tahu bahwa kamu mengajaknya makan malam seperti sebelumnya, hanya untuk menciptakan ilusi. Ketika aku mendengarmu ketika aku mengatakan bahwa kamu dan aku akan melakukannya, jangan pernah biarkan orang yang menyakiti kita pergi. Aku tahu kamu tidak akan pernah membiarkan Jimmy pergi," kata Nick. "Oh." Stephen menjerit panjang, menunjukkan ekspresi kesadaran yang tiba-tiba. "Bawahan Jimmy di luar telah ditangani oleh orang-orangku, yakinlah untuk membunuhnya, ayo lakukan," kata Nick. "Dibandingkan dengan bawahan Jimmy, kamu membuatku lebih takut," kata Stephen. "Apakah kamu masih takut? Jangan bercanda, bahkan jika langit runtuh, kurasa kamu tidak akan merasa takut," kata Nick. Stephen menggaruk kepalanya karena malu, seolah-olah seseorang telah mengungkap kebohongannya. Jimmy di samping sangat menyakitkan. Sebagai bos dari sarung tangan putih, dia diperlakukan sebagai mainan untuk pertama kalinya, dan dia tidak punya ruang untuk menolak. Stephen menatap Nick. Tujuan Nick muncul di sini hari ini sangat jelas, yaitu untuk melihatnya membunuh Jimmy dengan matanya sendiri. Dia menangkap pegangannya ketika Nick mendesainnya sebelumnya. Meskipun kedua pihak kemudian bekerja sama, pegangan itu selalu ada di tangannya. Dengan karakter Nick, secara alami tidak mungkin bagi Stephen untuk tetap memegangnya. Jadi dia muncul di sini malam ini, yang membuat Stephen sedikit malu. Jika Jimmy terbunuh di depan Nick, maka pegangan yang dia pegang pada Nick tidak berguna. Jika Anda tidak membunuh Jimmy, Anda tidak hanya akan kehilangan muka, tetapi juga akan sulit untuk membunuh Jimmy di masa depan, karena Jimmy pasti akan bersembunyi. Harus dikatakan bahwa Nick bermain sangat indah, yang menempatkan Stephen dalam dilema. Namun, setelah berpikir sederhana, Stephen tetap membuat pilihannya sendiri. Dia mengerahkan sedikit kekuatan di tangannya. Dengan bunyi klik, leher Jimmy tersentak. Murid Nick menyusut sedikit. Meskipun dia menduga Stephen akan membunuh Jimmy, dia masih sedikit terkejut dengan keberanian Stephen. Duduk di depannya, dia benar-benar membunuh seseorang, dan dia tidak menyembunyikannya sama sekali. Seberapa kuat niat membunuh ini? Seberapa tinggi kualitas mentalnya? Oke,
Sekarang adil, kata Stephen sambil tersenyum. Tidak adil. Nick menggelengkan kepalanya. Oh, mengapa kamu mengatakan itu? Stephen bertanya. Bab 1848. Apa yang disebut pegangan pada saya di tangan Anda sebenarnya tidak berpengaruh pada saya sama sekali. Alasan mengapa pegangan itu bekerja hanya karena saya juga ingin memberi pelajaran kepada aliansi UKC, jadi saya berpura-pura diancam oleh Anda, untuk bekerja sama dengan Anda, dan sekarang, saya memiliki bukti pembunuhan Anda. Selama saya mengumumkan masalah ini, saya masih dapat menahan Anda di Stars and Stripes selamanya, jadi kita berdua tidak adil, menjadi tepatnya, aku seharusnya mengambil inisiatif, kata Nick, senyum puas lainnya muncul di sudut mulutnya. Stephen mengerutkan kening dan menatap Nick setelah menonton selama beberapa detik. Stephen tiba-tiba tersenyum. Dia berjalan ke depan lemari anggur di sebelahnya dan membuka pintu lemari anggur. Apa yang ingin kamu minum? Stephen bertanya. Nick tertegun sejenak, seolah-olah dia tertangkap basah oleh gerakan Stephen. Bajingan ini benar-benar menyembunyikan banyak anggur enak, bagaimana dengan whisky? Stephen mengeluarkan sebotol whisky sambil berbicara. Aku tidak minum, kata Nick. Sayang sekali. Anggur adalah hal yang paling menarik di dunia ini, bahkan lebih menarik daripada wanita, kata Stephen, menggigit tutup botol, meludah ke samping, dan kemudian langsung meneguk botol anggur. Kamu tidak bisa minum terlalu banyak di malam hari. Jika kamu minum lebih banyak sekarang, kamu bisa tidur nyenyak di malam hari, kata Stephen. Stephen, apa menurutmu aku baru saja bercanda denganmu? Nick bertanya dengan cemberut. Stephen tersenyum, berjalan ke arah Nick dan duduk. Ayo Nick, jika kamu benar-benar ingin mengirimku ke penjara, kamu tidak akan membiarkan petugas kebersihan memberitahu Emma bahwa aku menyelamatkannya. Kamu ingin menghilangkan obsesi dan permusuhan Emma terhadapku, itu membuktikan bahwa kamu tidak mau membuat lebih banyak masalah. Satu Alstom sudah cukup untuk Anda sekarang, Anda tidak dapat memprovokasi musuh seperti saya lagi, jadi Anda hanya bercanda, atau membuat saya takut, biarkan saya memikirkannya mengapa Anda membuat saya takut. Karena Anda ingin menunjukkan bahwa IQ Anda lebih tinggi dari saya, atau mungkin hanya untuk menemukan tempat terakhir kali saya mengancam Anda, atau mungkin Anda ingin saya meninggalkan Stars and Stripes secepat mungkin. Kamu bilang ya apa? Stephen bertanya sambil tersenyum. Nick tidak berbicara, dan menyesuaikan postur duduknya. Sebenarnya, jika kamu tidak datang, aku akan meneleponmu nanti untuk mengucapkan selamat tinggal. Kami telah memutuskan untuk kembali ke China besok, kata Stephen. Apakah kamu tidak menunggu untuk melihat apa yang terjadi pada Alstom? Tanya Nick. Tujuan kami telah tercapai. Secara alami, tidak perlu terus tinggal. Apalagi Walden City ditakdirkan untuk damai di masa depan. Badai sudah terbentuk. Aliansi UKC, pejabat, perusahaan game. Semuanya besar ibu kota akan bergabung dengan badai ini di antara mereka. Saya duduk di gunung dan menonton pertarungan harimau, yang lebih nyaman daripada berpartisipasi dalam badai ini, kata Stephen. Kuharap kamu bisa duduk di gunung dan menonton pertarungan harimau seperti yang kamu katakan, kata Nick dengan wajah serius. Sebenarnya, tujuan kedatangannya ke Stephen kali ini adalah untuk menangkap pegangan Stephen dan menggunakannya untuk mengalahkan Stephen. Gempa bumi tingkat tinggi dalam aliansi UK, skandal kolusi antara pemerintah dan pengusaha, masing-masing insiden ini akan membuat seluruh kota Walden genting di masa depan, dan saat ini, Stephen datang untuk membunuh Jimmy, orang kulit putih bos bersarung dari komunitas besar di kota Walden, yang pasti akan membuatnya khawatir. Khawatir Stephen akan memanfaatkan rangkaian acara besar ini untuk memasuki kota Huadeng. Untungnya, jawaban Stephen membuatnya menghela nafas lega. Tampaknya Stephen tidak berniat berpartisipasi dalam badai di kota Huadeng ini. Oke, orang itu terbunuh dan anggurnya diminum, aku harus pergi. Stephen bangkit memegang botol anggur dan berkata, kami selalu berharap untuk hidup berdampingan secara damai dengan klan naga.
kata Nick tiba-tiba. Stephen tersenyum, dan berkata sambil berjalan keluar, klan naga kami selalu pasifis, dan kami bersedia hidup damai dengan siapapun. Di tengah jalan, Stephen tiba-tiba berhenti. Lakukan satu hal untukku, dan kedamaian kita akan benar-benar datang, kata Stephen. Ada apa? Tanya Nick. Seorang pria bernama James dari Kerajaan Naga mengirimnya ke Kerajaan Naga. Orang ini menipu banyak uang Kerajaan Naga, kata Stephen. Oke, Nick mengangguk tanpa ragu. Baginya, dia hanyalah penipu, sangat sederhana. Ayo pergi. Stephen berjalan keluar dan menghilang di depan Nick. Beberapa detektif yang berdiri di pinggir jalan di luar pintu melihat Stephen keluar, dan wajah mereka menunjukkan kewaspadaan. Stephen tersenyum, berjalan ke pinggir jalan, menghentikan mobil dengan tangannya, masuk ke dalam mobil dan pergi. Keesokan paginya, Stephen berjalan keluar dari rumah Scarlett dan melambaikan tangan ke Scarlett. Paparazzi di pintu masih memotret semua ini dengan penuh semangat, dan tidak butuh waktu lama untuk mengarang berita bahwa Stephen tinggal di rumah aktris Scarlett Hawley. Ini adalah berita gosip pertama Stephen sejak dia datang ke Stars and Stripes, dan hampir semuanya terkait dengan Scarlett. Pada awalnya, banyak orang dari Stars and Stripes marah dan menentang perilaku Stephen, karena Scarlett adalah dewi nasional mereka, tetapi dia ditidurkan oleh orang Kerajaan Naga, yang setara dengan selimut di kelasmu. Sekolah kacau. Tapi sekarang, Stephen telah memenangkan simpati orang-orang Stars and Stripes, dan mengungkap adegan teduh Stars and Stripes UKC Alliance dan industri game. Orang-orang Stars and Stripes memiliki perubahan besar dalam persepsi mereka tentang Stephen. Setiap orang memiliki perasaan bahwa ibu mertua memandang menantu laki-laki. Tampaknya hal yang sangat baik bahwa yang terkuat dari Kerajaan Naga adalah dengan aktris nasional bintang dan garis kita. Setidaknya itu telah mempromosikan komunikasi antara orang-orang di kedua negara. Sekarang banyak orang membicarakan masalah ini di internet. Aku akan segera kembali ke China, dan aku berharap dapat bertemu denganmu lagi di masa depan, kata Stephen kepada Scarlett. Yah, jika aku punya kesempatan, aku ingin pergi ke Kerajaan Naga untuk melihat seperti apa Kerajaan Naga yang sebenarnya, kata Scarlett dengan serius. Stephen tersenyum, membuka tangannya dan memeluk Scarlett, lalu berbalik dan pergi. Scarlett berdiri di tempatnya, menatap punggung Stephen, merasa sedikit tersesat di hatinya. Bukannya dia telah jatuh cinta pada Stephen, itu terlalu dangkal, tetapi dia jarang bertemu dengan pria luar biasa seperti Stephen, jadi dia menyesal tidak bisa berkomunikasi dengannya secara mendalam. Bab 1849. Stephen kembali ke hotel dengan cepat, lalu bergabung dengan orang-orang dari klan Naga dan bergegas ke bandara bersama. Stephen, saya baru saja mendapat berita terbaru. Seminar tentang apakah akan mengizinkan pohon kehidupan memasuki pasar Longguo akan diadakan dalam 3 hari, kata Xiao Chentian sambil duduk di samping Stephen, melihat teleponnya. 3 hari, hampir, serang saja selagi setrika masih panas, Stephen mengangguk. Perjalanan ke Stars and Stripes ini, dia telah mencapai 2 tujuan. Yang pertama adalah menyelamatkan Sulai, dan sekarang Sulai telah dikirim ke pesawat khusus mereka untuk pulang, dan yang lainnya adalah untuk menghancurkan reputasi pohon kehidupan. Setelah memenangkan beberapa pertempuran berturut-turut dan skandal Liga UKC besar pecah, reputasi pohon kehidupan telah mencapai level terendah dalam sejarah, dan hasil seperti itu akan segera diumpankan kembali ke negara, dan itu akan sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat persepsi pohon, dan sangat mungkin secara langsung mempengaruhi hasil seminar 3 hari kemudian. Selama seminar akhirnya dapat menentukan untuk mencegah pohon kehidupan memasuki Kerajaan Naga, semua yang telah dilakukan Stephen dan yang lainnya akan sangat penting. Tidak lama kemudian, Stephen dan yang lainnya tiba di bandara. Aliansi UKC hanya mengirim beberapa orang untuk mengirim Stephen kepada mereka. Stephen masih dapat menerima ini, karena sekarang Liga UKC menghadapi krisis terbesar sejak didirikan,
dan akan sangat bagus jika ada seseorang yang mengirim mereka pergi. Pada akhirnya, Stephen dan yang lainnya naik ke pesawat dan terbang ke Longguo. Saat Stephen dan yang lainnya meninggalkan Stars and Stripes, badai di Stars and Stripes akhirnya pecah sepenuhnya. Ibu kota besar bersaing untuk memasuki pasar, ada yang ingin melindungi Alston, Morinho dan lainnya, sementara yang lain ingin menjejakkan mereka ke dasar lembah untuk mengukir kekuatan mereka. Semua jenis perjuangan terbuka dan terselubung terus terjadi, dan perjuangan ini melibatkan hampir setiap kelas di Stars and Stripes, dari rakyat, pusat perbelanjaan, hingga pemerintah. Banyak perusahaan, banyak orang telah terpengaruh. Seluruh kota Huadeng, dan bahkan seluruh negara Star Spangled, mengalami kejutan besar. Lampu menyala. Pesawat Stephen dan yang lainnya, yang menyebabkan kerajaan Singstripe mengalami guncangan hebat, mendarat di bandara ibu kota Kekaisaran Kerajaan Naga. Tim penyambutan dari klan Naga berbaris untuk waktu yang lama. Chen Hongyu dan Guo Lao melakukan perjalanan khusus ke bandara untuk menyambut Stephen dan rombongannya. Musik yang menarik dimainkan secara langsung. Para perintis muda mengirimkan bunga-bunga indah ke Stephen dan yang lainnya. 1 jam kemudian, Stephen dan yang lainnya duduk di markas komando tertinggi. Stephen, terima kasih telah memenangkan kejayaan untuk negara, untuk keluarga naga kami, dan untuk seni bela diri negara naga kami. Kali ini, selama perjalanan ke Stars and Stripes, Anda memainkan gaya orang-orang di negara naga, bermain keberanian orang-orang di negara naga, dan membuat negara kita terkenal di luar negeri. Kita semua mereka semua terdorong, kata Chen Hongyu sambil tersenyum. Inilah yang seharusnya, kata Stephen. Hadiah untuk Anda dari atas akan segera keluar. Saya ingin mengucapkan selamat kepada Anda terlebih dahulu. Hei, jika kondisi fisik saya tidak memungkinkan saya untuk berlari sejauh ini, saya ingin pergi ke Stars and Stripes bersama Anda untuk melihat Anda di tanah Stars and Stripes. Menangkan kemuliaan untuk klan naga kita, kata Chen Hongyu dengan emosi. Akan ada peluang di masa depan. Aliansi UKC telah menderita kerugian besar kali ini, dan tidak mungkin tidak ada reaksi. Meskipun reputasi pohon kehidupan sangat terpukul, kerja sama mereka dengan pohon kehidupan pasti akan lebih dekat, kata Stephen. Mendengar kata-kata Stephen, semua orang mengangguk setuju. Itu benar, tetapi status pohon kehidupan di antara masyarakat sangat terpengaruh. Dampak seperti itu harus segera tercermin dalam penjualan produk mereka. Dalam 2 hari terakhir, kami akan membiarkan orang-orang fokus pada hal itu, kata Guo Old. Apa pendapat kalian tentang seminar itu? Stephen tiba-tiba bertanya. Seminar sudah siap. Menurut jajak pendapat sebelumnya, hasil seminar pasti tidak objektif, tapi kali ini Anda telah kembali dengan kemenangan besar, yang seharusnya sangat mempengaruhi hasil seminar. Bagaimana? Saya hanya bisa mengatakan bahwa ketika saatnya tiba, seminar akan diadakan pada pukul 8 pagi 3 hari kemudian. Ada 3 peserta dalam seminar tersebut, 1 adalah Dragon Clan, 1 perwakilan dari opini publik, dan yang lainnya adalah perwakilan dari opini publik. Perwakilan di atas. Siapa di antara kalian yang ingin menjadi perwakilan klan naga kami? Tanya Chen Hongyu. Semua orang saling memandang dengan cemas. Itu pasti Stephen. Stephen tidak hanya tampan, tetapi juga baik untuk berbicara. Dia adalah perwakilan yang paling cocok, kata Zhao Tuntian sambil tersenyum. Aku juga berpikir lebih baik mengetahui nasibmu. Raja Naga Hitam berkata tanpa ekspresi. Yang lain mengangguk mendukung. Karena semua orang berpikir bahwa lebih baik membiarkan Stephen pergi, maka biarkan Stephen menjadi wakil dari klan naga kita, dan berusaha untuk tampil baik di seminar. Kata Chen Hongyu. Oke. Stephen mengangguk. 1 jam berlalu dalam sekejap mata, dan perayaan serta laporan kerja akhirnya diakhiri dengan tepuk tangan meriah. Stephen dan yang lainnya masing-masing meninggalkan markas klan naga. Duduk di mobil pulang, Stephen menelepon Dong Jian.
Bagaimana situasi saat ini di pasar perhiasan? Stephen tidak menyapa Dong Jian dan menanyakan pertanyaan yang ingin dia tanyakan begitu dia membuka mulutnya. Bab 1850. Situasi mereka sangat memalukan, dan mereka masih bertahan, tetapi investasi uang tunai yang berlebihan di giok hijau kekaisaran telah menyebabkan sedikit banyak masalah dalam rantai modal mereka. Beberapa perusahaan telah menghubungi kami. Saya harap kami dapat membeli giok hijau kekaisaran di tangan mereka, tetapi kita semua telah menolaknya. Adapun pedagang perhiasan lapis kedua dan ketiga, banyak orang berada dalam situasi yang lebih buruk daripada perusahaan besar. Beberapa dari mereka bahkan mengambil pinjaman untuk menyimpan giok hijau kekaisaran. Tujuannya adalah untuk menjualnya kepada kami dengan harga tinggi. Orang-orang ini sudah terjebak oleh suku bunga, dan banyak orang hanya dapat menjual beberapa jenis perhiasan lain dengan harga murah untuk membayar bunga yang tinggi. Singkatnya, situasi saat ini dari seluruh pasar batu giok sangat buruk. Dong Jian dengan cepat memberikan jawaban yang diinginkan Stephen. Kamu bisa menghubungi toko perhiasan lapis kedua dan ketiga. Harganya bisa diturunkan sedikit, tapi tidak terlalu sulit, kata Stephen. Melihat situasi saat ini, kita bisa menunggu sampai mereka benar-benar runtuh sebelum bergerak, dan biayanya akan jauh lebih rendah, kata Dong Jian. Mereka harus membayar harga untuk keserakahan mereka, tetapi harga ini bukan kebangkrutan. Siapapun yang tahu bahwa ada modal besar yang masuk ke bidang mereka pada dasarnya ingin menghasilkan banyak uang. Ini manusia. Itu normal, kata Stephen. Kepala keluarga itu baik, kata Dong Jian. Akuisisi batu giok akan diserahkan kepada Hesan, pembuat perhiasan yang saya katakan sebelumnya, yang akan melakukan akuisisi atas namanya, untuk mencegah pasar pulih, kata Stephen. Aku mengerti, kata Dong Jian. Adapun produsen perhiasan besar itu, mari kita terus menunggu. Uang ekstra yang dihabiskan oleh Xiao Xiami harus diselamatkan dari mereka. Lagi pula, merekalah yang memimpin kekacauan pasar saat ini. Jika mereka tidak menaikkan harga, dan udang kecil itu tidak akan mengikutinya, kata Stephen. Oke, kata Dong Jian. Setelah menutup telepon, Stephen melihat jam tangannya. Saat itu jam 9 malam, tidak terlalu cepat atau terlambat. Stephen mengambil ponselnya dan menelepon Zhao Cucu. Tidak lama kemudian, suara Zhao Cucu terdengar dari ujung telepon. Yang mengejutkan saya, Anda akan menelepon saya, kata Zhao Cucu. Saya ingin bertemu dengan lelaki tua itu malam ini, tolong buatkan janji untuk saya, kata Stephen. Saya mendengar bahwa Anda baru saja kembali dari Stars and Stripes. Saat ini, alih-alih kembali untuk menghabiskan malam dengan orang kepercayaan Anda ingin melihat kakek saya. Bolehkah saya bertanya mengapa? Zhao Cucu bertanya. Ada sesuatu yang ingin saya bicarakan dengannya, kata Stephen. Apa itu? Zhao Cucu bertanya lagi. Kamu tidak perlu tahu, kata Stephen. Kamu sepertinya tidak meminta bantuan sama sekali. Aku sangat tidak senang, kata Zhao Cucu. Kamu dapat memilih untuk tidak membuat janji untukku, tetapi jika lelaki tua itu mengetahuinya setelah itu, bahkan jika kamu adalah cucunya yang paling dicintainya, dia mungkin akan memukul pantatmu. Kata Stephen, dia secara khusus menambahkan kata-kata, memukulmu aksennya sepertinya mengingatkan Zhao Cucu akan sesuatu. Zhao Cucu di ujung telepon benar-benar mengingat masa lalu yang tak tertahankan. Dia berkata dengan cemberut, saya tidak suka orang mengungkit masa lalu. Hal sebelumnya, apakah saya menyebutkannya? Wajah bajingan, seolah-olah seorang wanita bertanya kepadanya mengapa kamu berbohong padaku, lalu dia menjawab apakah aku pernah berbohong padamu. Kapan? Jawabannya diterima begitu saja, membuat orang ingin menamparnya dengan keras. Namun, Zhao Cucu bukanlah orang biasa. Meskipun dia marah di dalam hatinya, dia menjadi tenang dengan cepat. Kamu benar-benar tidak menyebutkan apa-apa. Aku sensitif. Saat ini,
Kakekku pada dasarnya sudah siap untuk istirahat. Dia tidak pernah tidur lewat jam 10 malam, jadi meskipun aku membantumu membuat janji, kamu hanya bisa melihatnya besok. Kata Zhao Cucu. Maka besok akan dilakukan, kata Stephen. Ya, tapi aku punya satu syarat, kata Zhao Cucu. Kondisi apa? Stephen bertanya. Tembak Zhao Meng, kata Zhao Cucu. Dia hanya gadis biasa. Mengapa kamu memiliki obsesi yang begitu dalam padanya? Ketika saya berada di Stars and Stripes, saya juga melihat seorang wanita dengan obsesi yang dalam. Dia hampir terbunuh, kata Stephen. Wanita adalah makhluk paling pendendam di dunia ini. Aku ingat betapa bangganya dia di depanku. Aku tidak akan pernah melupakannya. Meskipun dia orang kecil bagiku, aku rela menggertak orang sekecil itu. Permintaanku itu tidak terlalu banyak, itu hanya memecat salah satu sekretaris Anda untuk Anda, dengan lambaian tangan, akan ada ribuan wanita cantik yang ingin menjadi buku wanita Anda, yang lebih cantik darinya, memiliki sosok yang lebih baik darinya, dan lebih cantik dari dia. Berkelakuan baik, masuk akal dan cerdas, semua yang Anda harapkan, kata Zhao Cucu. Dia adalah intinya. Jika saya dipaksa oleh Anda untuk memecatnya hari ini, maka saya akan menjadi orang tanpa garis bawah di depan Anda. Dengan hal seperti itu, saya hanya dapat memiliki lebih banyak garis bawah sampai saya mendapatkan apa yang kamu inginkan. Jadi, saya tidak akan memecatnya, kata Stephen. Kalau begitu kamu tidak ingin melihat kakekku? Zhao Cucu bertanya. Jika ada takdir, kita akan bertemu. Jika tidak ada takdir, lupakan saja, kata Stephen, dan menutup telepon. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.